Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di channel saya, Saiful Anam and Partner. Hari ini saya akan membahas tentang berbagai macam hal yang tentunya informasi-informasi ini sudah beredar di kalangan masyarakat, yaitu berkaitan dengan adanya kebijakan pemerintah berkaitan dengan naiknya tarif listrik, dan kemudian juga ada informasi uji coba terkait dengan penghapusan kelas BPJS, dan yang ketiga juga berkaitan dengan keresahan warga terkait dengan pembelian BBM yang memakai aplikasi. Tentu ketiga kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini dapat dikatakan tidak sensitif dan juga tidak berpihak kepada kesulitan-kesulitan masyarakat yang kita tahu pasca pandemi atau dapat dikatakan bahwa pandemi sampai dengan saat ini dapat dikatakan belum berakhir. Namun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini secara bersamaan tentunya dapat dikatakan sangat tidak populis atau bahkan dapat dikatakan sangat meresahkan publik. Di sini saya akan membacakan berita jadi dari detik.com seperti yang dikutip oleh detikfinance.com. Di sini dengan judul "Jangan kaget ya, hari ini tarif listrik resmi naik". Jadi ini sungguh informasi yang sangat tidak diharapkan. Pemerintah telah memutuskan untuk melakukan penyesuaian tarif listrik untuk kuartal 3 2022. Tarif listrik untuk 5 golongan pelanggan non-subsidi resmi naik mulai hari ini. Dari 5 golongan pelanggan tersebut diantaranya ialah pelanggan rumah tangga. Pelanggan rumah tangga yang tarifnya listriknya naik ialah dengan daya di atas 3.500 VA. Selama ini bantuan pemerintah diberikan untuk golongan tarif pelanggan dalam bentuk subsidi maupun kompensasi. Sejak tahun 2017 tidak pernah ada kenaikan tarif listrik untuk seluruh golongan tarif pelanggan. Untuk menjaga tidak ada kenaikan tarif listrik selama rentang waktu, pemerintah telah menggelontorkan subsidi listrik sebesar 243,3 triliun dan kompensasi sebesar 94,17 triliun sejak tahun 2017 hingga 2021. Totalnya menjadi 337,47 triliun. Jadi di sini tarif listrik 5 golongan yang mengalami kenaikan itu sudah beredar di media-media massa. Tentunya apabila tarif listrik ini menjadi naik, tentunya akan berpengaruh terhadap naiknya harga-harga komoditi lainnya, seperti misalnya bahan makanan pokok, tarif transportasi, dan hal-hal yang menyangkut kebutuhan primer dari masyarakat pada umumnya. Sehingga menurut saya mestinya kenaikan ini dapat ditunda dan tidak berbarengan atau bersamaan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis lainnya, karena per 1 Juli seperti yang diberitakan ini tarif listrik mulai naik, sehingga menurut saya ini merupakan berita yang sangat tidak diharapkan oleh publik, karena kita tahu ketika harga-harga seperti tarif listrik ini naik, maka tentu akan berpengaruh terhadap harga-harga kebutuhan pokok yang menjadi kebutuhan masyarakat lainnya, seperti itu. Kemudian tidak hanya tarif listrik yang naik, juga keresahan masyarakat itu dikarenakan oleh adanya warga ketika harus membeli BBM itu harus memakai aplikasi Pertamina. Jadi keresahan ini muncul dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah sendiri, dan kebijakan ini diambil
itu bersamaan dengan kebijakan-kebijakan yang tidak populis lainnya. Terdapat persoalan di sini terhadap penggunaan aplikasi dalam hal pembelian BBM di sini. Yang pertama, aplikasinya belum siap, jadi banyak kemudian masyarakat mengeluhkan oleh karena adanya aplikasi yang error atau ngebug. Artinya dari segi development software itu belum siap untuk kemudian mengaplikasikan terkait dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah ini. Kedua, berkaitan dengan masalah pembayaran. Jadi banyak masyarakat yang mengeluhkan, yaitu banyak kemudian masyarakat yang belum memiliki aplikasi-aplikasi terkait dengan mekanisme pembayarannya. Jadi masyarakat di lingkungan pedesaan terutama itu banyak yang belum memiliki aplikasi yang kompatibel, atau bahkan beli handphone pun, atau bahkan beli pulsa dan beli kuota internet pun itu masih kesulitan seperti itu, sehingga ini juga menjadi sebuah problem bagi negara atau bangsa Indonesia yang semestinya harus secara arif dan bijak dalam hal mengeluarkan sebuah kebijakan, apakah kebijakan tersebut itu dapat diterapkan bagi seluruh rakyat Indonesia seperti itu. Yang ketiga itu terkait dengan desain ya. Jadi desain yang kurang familiar, atau bahkan fiturnya di sini yang kurang mencolok, sehingga di sini cenderung terlalu rumit karena fiturnya yang terlalu panjang dan pop-up-nya yang banyak. Jadi saya kira ini tentu akan tidak mudah dimengerti oleh kalangan-kalangan masyarakat yang memang tidak mengerti teknologi informasi atau bisa dikatakan gaptek, sehingga kebijakan ini sangat menyulitkan bagi publik dan membuat ruwet seperti itu, sehingga ini juga menjadi perhatian serius bagi pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan terkait dengan pembelian BBM yang mengharuskan memakai aplikasi Pertamina. Kemudian juga yang keempat terkait dengan keamanan sistem. Jadi kita tahu bahwa di pom bensin itu dilarang kemudian untuk menyalakan handphone. Namun kebijakan pembelian BBM melalui aplikasi Pertamina ini tentu bertolak belakang dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan sebelumnya. Karena kita tahu semua ketika kita akan membeli bensin atau BBM atau apapun, baik Pertalite maupun Pertamax maupun solar, itu kita selalu diinfokan atau bahkan diberikan sebuah aturan oleh pom-pom bensin tersebut agar tidak menyalakan handphone. Namun dengan adanya aplikasi tersebut, maka mengakibatkan sebuah aturan yang dapat dikatakan tidak konsisten, karena ketika tahu aplikasi My Pertamina ini itu banyak kemudian publik mengaksesnya melalui aplikasi yang terkoneksi di HP atau handphone seperti, sehingga menurut saya ini merupakan ketidakkonsistenan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Mestinya misalnya terhadap kendaraan-kendaraan yang dimiliki atau bahkan yang akan mengisi BBM itu sudah terkoneksi dengan baik. Misalnya kendaraan-kendaraan yang ber-CC tertentu, atau bahkan misalnya yang termasuk kategori kendaraan yang mewah, itu semestinya sudah tidak dapat secara otomatis untuk dapat mengisi BBM yang bersubsidi. Seperti saya kira sudah sangat bisa dilihat ya, misalnya mobil-mobil yang kemudian memang termasuk dalam kategori mobil mewah, saya kira semestinya terhadap mobil-mobil yang bersangkutan itu dapat dilarang atau bahkan
tidak dapat menggunakan BBM yang bersubsidi. Seperti itu. Yang ketiga terkait dengan penghapusan kelas BPJS. Ini tentu menjadi polemik yang sangat serius juga, karena kita tahu banyak dari masyarakat kita atau kalangan-kalangan tertentu yang memang tidak dapat disamakan dari segi aspek keekonomiannya atau aspek apakah yang bersangkutan itu mampu atau tidak mampu dalam hal melakukan pembayaran BPJS. Sehingga menurut saya mestinya memang harus dibedakan antara masyarakat kalangan miskin, masyarakat kalangan menengah, dan masyarakat kalangan yang memang mampu untuk membayar BPJS. Sehingga menurut saya penghapusan golongan ini merupakan salah satu bentuk ketidakpekaan dari pemerintah dalam hal mengeluarkan kebijakan. Sehingga saya berkesimpulan melalui ketiga kebijakan yang mulai diambil oleh pemerintah. Yang pertama adalah kenaikan tarif listrik, yang kedua pembelian BBM melalui aplikasi Pertamina, dan juga penghapusan kelas BPJS ini merupakan salah satu bentuk kebingungan dari pemerintah yang menurut saya akhir-akhir ini kita tahu perekonomian dunia dan juga bangsa kita juga mulai menuai kendala-kendala yang signifikan. Namun tentu mestinya rakyat itu tidak dikorbankan melalui adanya persoalan-persoalan ekonomi yang kemudian tentunya hal ini sangat memberatkan bagi publik pada umumnya, seperti itu. Jadi saya sangat tidak setuju dan mestinya dapat dicarikan solusi yang lain terkait dengan kendala-kendala atau bahkan kebijakan-kebijakan yang diambil yang tentunya sangat tidak populis. Mestinya pemerintahan Jokowi di akhir pemerintahannya dapat memberikan sebuah kebijakan yang sangat populis dan mendukung keberlangsungan seluruh rakyat Indonesia dalam mengatasi masa-masa sulit pasca pandemi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.